Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, jadi sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, kita akan memulaikan dengan doa dan akan dipimpin oleh salah satu teman kalian. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bacakan Ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak semua. Jadi sebelum belajar, silakan mengatur tempat duduk senyaman mungkin. Oke. Pelajaran minggu lalu tentang apa? Hari akhir. Hari akhir. Apa itu hari akhir? Meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehadiran. Iya, berikan tepuk tangan teman-teman. Oke. Kita sekarang akan mempelajari tentang meyakini iman atau beriman kepada qadar dan qadar, dan sebelumnya ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke. Yang menjadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu mendefinisikan pengertian iman kepada qadar dan qadar, kemudian menyebutkan pembagian takdir, mubram dan mu'alaq, kemudian membaca dalil tentang beriman kepada qadar dan qadar, dan menyebutkan manfaat beriman kepada qadar dan qadar. Jadi itu tujuan pada hari ini. Sekarang kita masuk materi tentang beriman kepada qadar dan qadar. Silakan menyimak gambar di depan. Ada berapa gambar itu? 2. Ada 2 gambar. Gambar yang pertama tentang apa? Iya, orang yang sudah atau sarjana. Kemudian gambar yang kedua? Nah, gambar tsunami. Nanti gambar ini menjelaskan tentang sesuatu yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu tentang takdir, qadar dan qadar. Oke, lanjut. Apa itu iman kepada qadar dan qadar? Jadi iman kepada qadar dan qadar, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini merupakan kehendak dan ketentuan dari Allah. Kita yakin dan percaya. Kemudian qadar dan qadar ada 2. Yang pertama qadar. Apa itu qadar? Qadar adalah memiliki beberapa pengertian, yaitu ketetapan atau kehendak. Jadi yang dimaksud dengan qadar adalah sesuatu yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Kemudian yang kedua, qadar adalah kepastian atau peraturan, atau menurut Islam adalah merupakan perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluk dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Jadi kalau qadar itu merupakan ketetapan Allah sejak zaman azali, kemudian qadar adalah perwujudan, implementasinya. Lanjut. Sekarang ada dalil tentang surat Ar-Ra'd ayat 11, yaitu bismillahirrahmanirrahim, innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kecuali kita sendiri yang merubahnya. Kemudian ada juga surat Al-A'raf. Jadi setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Kemudian apabila sudah masuk ajalnya, tidak ada yang bisa memajukan maupun mengundurkan. Kemudian di sini takdir dibagi menjadi 2 macam. Ada takdir mubram dan ada takdir mu'alaq. Kalau takdir mubram itu takdir yang sesuatunya sudah pasti ditentukan oleh Allah. Apa contohnya? Contohnya jenis kelamin, kemudian panjang pendek usia, api bersifat panas, es itu dingin. Itu kemudian kalau takdir mu'alaq sesuatu yang digantungkan, artinya boleh ada campur tangan dari manusia. Contoh apa? Kepandaian. Kalau ingin kepintaran atau kepandaian, kalau ingin pintar tentunya kita harus giat belajar.
Kemudian kesehatan. Kalau ingin sehat harus apa? Berolahraga, makan makanan dan bergizi. Kemudian tentang kemakmuran. Apa manfaat dari kita beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama, menenangkan jiwa kita. Kemudian senantiasa bersikap sabar dan syukur, selalu bersyukur, menumbuhkan sifat optimis, bersemangat, selalu berpikiran positif. Dan terakhir, menjauhkan diri dari sifat sombong. Sekarang ibu akan membagi adik-adik menjadi 2 kelompok dan ada lembar yang akan dibagikan. Ini kelompok Ar-Rahman dan ini kelompok Ar-Rahim. Bagaimana adik-adik? Sudah selesai? Sudah? Oke. Kelompok mana yang akan lebih dulu mempresentasikan hasilnya? Membacakan hasil? Yang kelompok lain silakan menyimak. Baiklah, saya dari kelompok Ar-Rahman akan membacakan hasil diskusi kami. Takdir mubram adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Contoh takdir mubram adalah jenis kelamin, ajal, panjang pendek usia, api memiliki sifat panas. Takdir mu'alaq adalah sesuatu yang digantungkan. Contoh kepandaian, kesehatan, dan kemakmuran. Oke, tepuk tangan. Ya. Kelompok Ar-Rahim akan membacakan hasil diskusi kami. Takdir mubram adalah ketentuan Allah yang ketentuan mutlak dari Allah. Jenis kelamin manusia, ajal dan panjang pendeknya usia. Takdir mu'alaq sesuatu yang digantungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya takdir dan kemakmuran. Oke, alhamdulillah diskusi kelompok sudah selesai. Dan sebelum kita mengakhiri bulan, ibu akan merefleksikan, menanyakan kembali. Jadi pembelajaran hari ini tentang apa? Iman kepada qada dan qadar. Apa yang kalian pelajari tadi? Silakan Afnita, tentang apa? Qada adalah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tepuk tangan dulu. Apalagi macam-macam takdir. Ya, silakan. Takdir mubram Takdir terbagi berapa? yaitu dari 2, takdir mubram Dan takdir apa? mu'alaq. Takdir mubram dan takdir Mu'alaq. mu'alaq. Oke. Sebagai kesimpulan pada hari ini adalah yang pertama, iman kepada qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman yang wajib diyakini bahwa Allah telah menetapkan takdir kepada manusia. Yang kedua, takdir terbagi menjadi 2, takdir mubram dan takdir mu'alaq. Kemudian ada dalil surat Ar-Ra'd ayat 11 dan Al-A'raf ayat 34 dan hikmah dari beriman kepada qada dan qadar, menenangkan jiwa, selalu sabar, bersyukur, optimis dan menjauhkan dari sifat sombong. Oke, pembelajaran kita sampai pada hari ini, dan untuk minggu depan kita masih belajar tentang qada dan qadar namun subtema yang berbeda. Ada sebentar ibu akan memberikan tugas mandiri kepada adik-adik. Jadi marilah sama-sama kita menutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.